ajak hari ini saudara belajar dari Yesaya pasal yang ke-60. Tapi topiknya ada di ayat 13, yaitu Bait Kudus atau tempat kaki Tuhan berjejak. Di sini dikatakan dari ayat yang A, kemuliaan Libanon yaitu pohon sanobar, pohon berangan dan pohon cemara akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak tempat bait kudusku, sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Jadi tempat kaki Tuhan berjejak itu bait kudus. Dan Tuhan berkata, aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Jadi di dalam ayat ini mengatakan bahwa yang akan dimuliakan itu tempat kaki Tuhan berjejak. Nah, panggilan orang percaya ini itu sebagai bait Tuhan. Jadi kalau saudara ini menjadi bait kudusnya Tuhan, maka saudara akan dimuliakan. Karena Tuhan tidak akan memberikan kemuliaannya kepada benda-benda, saudara. Kita lihat di dalam Yesaya 42 yang lalu kita belajar kan. Ayat 8. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada batu. Ini saudara, Tuhan itu tidak akan memberikan kemuliaannya kepada yang lain selain kepada orang percaya. Jadi mari saudara perhatikan, Tuhan itu tidak memberikan kemuliaannya kepada yang lain, tapi Dia berikan kepada orang-orang percaya. Amin. Kalau Rasul Paulus, dia memakai sapu tangan, saudara, mendoakan, taruh orang sakit, orang itu sembuh. Itu bukan karena sapu tangannya, itu karena Rasul Paulus. Kita lihat saudara, kembali di dalam Yesaya 60. Di ayat yang ke-13, Tuhan berkata, ya, sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Siapakah atau apakah tempat kaki Tuhan berjejak? Itu bukan lain adalah saudara dan saya. Karena saya dan saudara ini adalah bait Roh Kudus. Amin. Kita ini bait suci. Kalau kita ini menjadi tempat kaki Tuhan berjejak, oh saudara, kita ini akan dimuliakan. Contoh ya. Kita lihat contoh. Saudara lihat ya, Matius pasal nomor 21. Ayat yang dari ayat yang pertama ini kan ini bisa bicara tentang Minggu Palem ya. Minggu Palem, di mana Tuhan Yesus ini masuk kota Yerusalem dari Bukit Zaitun. Di sini dikatakan ayat yang keberapa ini ya? 6. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting di pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan berkata, siapakah orang ini? Saudara perhatikan, saudara, keledai betina ini, keledai, saudara perhatikan,
pejantannya nggak ada. Ini janda keledai. Dia saudara, dia lulukan karena Yesus itu naik di atasnya, saudara. Dia menjadi tempat di mana Tuhan itu berjejak. Perhatikan, mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya dan suaminya, nggak ada kan? Berarti ini janda keledai. Kalau janda keledai saja bisa dimuliakan, kenapa? Karena Tuhan naik di atasnya. Siapapun saudara, kalau saudara dipakai Tuhan, dan saudara, ini keledainya mungkin kalau dia bisa sombong kayak manusia, kan, lihat aku. Mungkin dihamparkan karpet ya saudara. Kalau Tuhan Yesus dikasih apa? Dilempar bunga, saudara, yang kena keledainya juga. Makanya saya kan, saudara, seringkali banyak orang itu nggak sungguh-sungguh dalam pelayanan. Padahal Tuhan itu mau apa? Memuliakan tempat kakinya berjejak. Ini keledai ini dimuliakan. Bayangkan orang mengeluhkan. Saudara, tidak banyak orang ini mengerti kalau saudara hidup itu untuk Tuhan, saudara kan dimuliakan. Jangan berpikir Tuhan itu tidak bisa memuliakan. Dia kalau sudah janji, saudara, ya dan amin. Karena di ayat 13 tadi Tuhan berkata apa? Aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Saudara, saya ingin mengingatkan tentang saudara. Siapakah saudara? Mari saudara itu dipanggil untuk menjadi bait kudusnya Tuhan. Jadi mari serius menguduskan diri. Karena Tuhan hendak memuliakan bait kudusnya, tempat kakinya berjejak. Dia tidak akan memberikan kemuliaannya kepada orang-orang yang gak serius. Dia tidak pernah memberikan kemuliaan kepada barang atau benda yang fana, saudara. Dia tidak pernah akan memberikan kemuliaannya kepada yang lain. Tapi saudara, dia akan memberikan kemuliaannya kepada bait kudusnya, yaitu orang percaya. Makanya kalau kita lihat, saudara, ya di ayat ini, saudara, ini kan hukum, ini kan sebab akibat. Kemuliaan, ada sebuah janji yang digenapi. Karena apa? Kitab Nabi Yesaya ini kan kitab mesianik. Artinya ini kitab nubuatan. Ini nubuat untuk Israel secara jasmani, tapi Israel secara rohani. Karena apa? Kristus datang itu yang pertama untuk orang Yahudi. Penolakan orang Yahudi terhadap kedatangan Kristus membuat Tuhan berpaling kepada bangsa-bangsa. Setelah kepada bangsa-bangsa, tujuannya apa? Supaya membangkitkan cemburu ilahi orang Yahudi, sehingga dia percaya kepada Kristus. Dan sudah mulai banyak orang Yahudi percaya kepada Kristus. Tuhan ingin jumlah yang ditetapkan Tuhan sampai penuh. Selamat. Tapi orang Yahudi itu kan saudara, ya ini sampai hari ini tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Dia menantikan kedatangan Mesias, tetapi kita ini sedang menantikan kedatangan Mesias yang kedua, akhir zaman. Di akhir zaman dia akan melihat di dalam Wahyu pasal 11, ketika dua saksi Allah itu dibunuh oleh Antikris, oleh naga tua itu, saudara. Mereka senang karena apa? Dua saksi Allah itu ketika bersaksi dari mulutnya keluar api, saudara. Bilang hujan jangan turun, nggak turun. Mencelakai buat orang-orang fasik itu celaka, saudara. Ya kan, firman itu kalau buat orang fasik itu celaka. Makanya kalau saudara ini orang benar, terima firman itu jadi berkat. Tapi kalau orang fasik, terima firman jadi mencelakakan. Sama seperti Laut Teberau, bagi orang Israel itu jalan keluar, tapi bagi orang Mesir itu jalan kematian. Karena semua tentara Firaun mati semua, saudara. Nah itu.
Jalan Tuhan itu bagi orang benar jalan Tuhan, tapi bagi orang fasik itu jalan kematian. Nah saudara, kita lihat kemuliaan yang Tuhan ingin nyatakan. Ayat yang kelima, saudara, ini tanda kemuliaan Tuhan. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Jadi orang percaya itu kan mempercayai tentang waktu itu. Jadi waktu yang Tuhan tetapkan, waktu yang akan datang. Mari kita membangun, sudah memperbesar kapasitas pengharapan kita ini kepada Tuhan. Ada sebuah janji, pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Tanda ketika bait kudus ini dimuliakan itu adalah berseri-seri. Makanya saudara, kalau ada orang itu nggak berseri-seri wajahnya membadut, bedet gitu. Ya kalau orang Jawa Timur kok bedet gitu. Itu mesti nggak berseri-seri ya, nggak ada kemuliaan belas, ya kan? Tanda orang-orang yang mengalami kemuliaan Tuhan itu berseri-seri. Kemudian dikatakan engkau akan tercengang. Wah. Artinya apa? Kagum. Wah. Maka saudara, nanti kita ada bahasa yang menarik sekali. Dan akan berbesar hati. Hidup ini kan kehilangan, ya, kekurangan, kelimpahan. Nikmati saja. Kita harus berbesar hati. Ujian, nikmati. Wah saudara, kalau dibilang itu Ayub itu bukan hanya bangkrut itu. Wah, total bangkrut itu. Semua habis. Apakah Tuhan tidak bisa memulihkan? Oh, boleh. Bahkan double porsi. Makanya hari ini saya dapat rema, janda keledai saja dimuliakan. Apalagi anak-anak Tuhan. Ini janda keledai. Kita perhatikan saudara, kenapa orang itu berseri-seri? Kenapa orang itu tercengang? Sudah perhatikan bagian B. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepada. Ketika ini digenapi, orang akan berseri-seri, akan tercengang, saudara. Makanya saudara, perbesar kapasitas pengharapan kita. Amin. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepada. Kok bisa? Oh bisa, saudara. Karena Tuhan punya tujuan, saudara. Bukan untuk memperkaya diri sendiri, tapi ada tujuan. Bahkan dikatakan begini, saudara. Sejumlah besar onta akan menutupi daerahmu. Onta-onta muda dari Midian. Jadi Midian itu artinya berbantah-bantah. Ini orang yang suka ngeyel saja bisa bawa onta, saudara. Ini kalau enggak, Tuhan enggak bisa. Dan Eva, mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan. Emas. Kemenyan ini apa? Persembahan, serta memberitakan perbuatan masyhur. Jadi dia memberitakan, wah Tuhan, ini mereka sudah. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayat akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku, kata Tuhan. Jadi ini semua untuk Tuhan. Dan aku akan menyemarakan rumah keagungan. Nah mari kita lihat saudara, ini maksud Tuhan untuk memberitakan kemasyhuran. Di ayat yang ke-8, siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandang? Maksudnya apa kok melayang seperti awan? Ini saudara, datangnya itu tiba-tiba. Tuhan itu di dalam saudara lihat sebentar ya, kita carikan ayatnya. Yesaya pasal, karena awan ini kendaraannya Tuhan, saudara. Ayat 8.
tidak sempat bisa singgung tentang merpati, tapi ini bicara tentang awan. Isa 19 ayat 1. Ucapan ilahi terhadap Mesir, lihat Tuhan mengendari awan yang cepat dan datang ke Mesir, maka berhala. Jadi Tuhan berkendara. Jadi awan itu cepat. Artinya saudara, kenapa sampai orang itu bisa terheran-heran, bisa ini berseri-seri berbesar hati? Karena ini saudara, datangnya itu saudara tak terduga, kayak awan. Tiba-tiba mendung. Dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya. Jadi burung merpati itu saudara, dia ini kan merpati pos ini. Dia biasanya dikasih titipi pesan. Merpati itu dia tahu ketika dia diikatkan pesan, dia langsung melesat terbang. Beda burung gagak, saudara. Gagak lihat ada bangkai, kemudian tengok-tengok dimakan, lupa visinya. Lo banyak Kristen gagak itu kalau udah diberkati lupa visinya. Ya. Wah, ini kan saya udah diberkati, udah cukup. Selesai diberkati, selesai. Tidak tahu bahwa ada visi yang jauh lebih besar. Maka Tuhan pakai burung merpati, seperti burung merpati ke pintu kandang. Sungguh akulah yang dinantikan pulau-pulau yang jauh. Jadi saudara, Tuhan mau memakai baik kudusnya orang-orang percaya itu seperti burung merpati yang menyampaikan pesan. Saudara, jangan berharap Tuhan memakai orang lain untuk keluarga saudara diselamatkan, karena Tuhan mau pakai saudara. Nah ini saudara, siapa yang akan menyampaikan pesan ke pulau-pulau yang jauh? Tuhan perlu burung merpati yang bisa menyampaikan pesan ini. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta. Jadi saudara, Tarsis itu ada di Spanyol. Jadi ini kapal-kapal dagang orang-orang Eropa. Mereka sudah alami saudara. Mereka juga membawa anak laki-laki. Anak itu membawa perak dan membawa emas. Untuk siapa? Nama Tuhan Allah. Dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Seringkali banyak orang lupa akan tujuannya, kenapa diberkati. Kita lihat saudara di sini, karena tujuan Tuhan apa? Kenapa ada kok terus-terusan yang diberkati? Karena Tuhan mau mengagungkan, menyemarakkan rumah keagungan. Orang-orang asing akan membangun tembokmu, dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Jadi saudara, orang Kristen itu bukan hanya cukup diajar, tapi dihajar. Kita lihat di sini, pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Ini saudara, kok nggak perlu ditutup? Kenapa? Lo baru ditutup sebentar ada orang ketuk pintu. Maka udahlah dibuka saja. Gitu. Kalau Tuhan itu memulihkan Sion, kayak mimpi. Makanya tadi di ayat yang ke-8 ini kayak apa? Melayang seperti awan. Awan itu kan berderet-deret saudara. Wah, terus menerus kayak ombak, kayak awan. Wah, bergulung-gulung. Kalau namanya sudah sebesar telapak tangan, wah mendung ini, wah tidak lama saudara. Dia tidak nunggu 2 jam saudara, untuk turun hujan. Itu awan, cepat sekali. Makanya pintu baru mau ditutup tidak jadi lagi. Ya kan? Ayo buka saja. Sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawan. Ini menakutkan. Sungguh bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap. Bangsa-bangsa itu akan dirusak binasa. Dan ini kita lihat saudara, ayat 14. Anak-anak
Orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk, dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebutkan engkau kota Tuhan, Sion, milik yang Maha Kudus, Allah Israel. Sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan dulu. Ini yang namanya apa? Pembalikan. Tuhan itu membalikkan keadaan kamu. Wah, kita ayo berusaha pembalikan. Makanya mari saudara kalau lupa khotbah semua ingat satu, janda keledai saja dimuliakan, apalagi kita ini berharga dan beda. Makanya dilarang putus asa. Amin. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan juru selamatmu dan penebusmu, yang Maha Kudus Allah Yakub. Sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu tembaga dan sebagai ganti batu besi, aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengaturmu. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu. Jadi saudara, dampaknya bukan hanya pribadi kita, tetapi ke negara, ke bangsa kita. Tentang kebinasaan dan keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu puji. Karena Indonesia ini tidak ada tahun yang tidak dihiasi dengan ratap tangis, saudara. Bencana itu kayak berderet-deret kayak awan, saudara. Karena begini banjir, ada suhu. Dan perhatikan saudara, bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi menjadi terang pada malam hari. Tapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi karunia. Tapi banyak orang Kristen itu masih patokannya bulan. Ya kok sedih tuh lah kan, bulan tua biasa loh. Kok hidup kok diatur sama bulan? Tanggal tua ini bulan. Wah, tanggalnya bulan kan ini penghujung bulan, Pak. Oh gitu ya. Saudara, orang yang dipulihkan kemuliaan Tuhan dinyatakan itu yang menjadi penerang abadi itu Tuhan, bukan tergantung bulan. Amin. Sukacita. Di ayat 20 dikatakan, bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu. Dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang benar, orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagungan. Jadi saudara dan saya ini kan menerima berkat, janji berkat Abraham, Ishak dan Israel itu karena orang yang dicangkokkan. Karena iman kita kepada Kristus, maka kita punya hak yang sama seperti orang Yahudi, diberkati demikian. Makanya saya percaya kalau bangsa-bangsa lain sudah pernah menikmati yang namanya kelimpah dengan susu dan matinya, kita yang negeri kita, orang percaya Indonesia harus bangkit. Karena Tuhan punya janji yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktu. Jadi kita ini memelihara pengharapan, memelihara iman. Dan kita mesti tahu apa yang harus kita lakukan. Kata kuncinya sudah di ayat ini. Pertama, bangkitlah menjadi terang. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terlihat. Kenapa? Karena kita adalah bait kudus, tempat kaki Tuhan berjejak, maka kemuliaan Tuhan terlihat.
harus keluar. Terang itu tidak pernah akan berfungsi ketika kondisi terang. Tapi terang itu harus menerangi kegelapan. Terang itu tidak takut dengan kegelapan. Tapi terang itu menyalakan kegelapan. Di ayat yang kedua ini kondisi fakta yang dihadapi. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata. Supaya kemuliaannya itu menjadi nyata. Kalahkan kegelapan dengan terang. Amin. Bagian kita. Kita ini seperti merpati. Tuhan utuslah aku. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Jadi merpati itu menyampaikan pesanmu sampai. Bahkan sudah di dalam perang. Merpati itu sering kali apa? Diincar. Makanya kalau ada merpati lewat itu pasti ada pesan dia dipanah. Mati ya, pesannya nggak nyampe. Makanya banyak orang Kristen itu mati. Kenapa? Tuhan mau pakai untuk menyampaikan pesan, tapi karena tidak berjaga-jaga, tidak hati-hati, tidak waspada, kena panah. Bisa panah asmara, ya kan? Bisa panah apa? Ya kan, cinta uang, mati sudah kan? Banyak orang nggak sadar itu panah sudah, panah kan? Cinta uang sama ya, cinta asmara itu panah yang tajam. Kita perhatikan saudara, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit atasmu. Angkatlah mukamu dan lihatlah setia. Jadi saudara, raja-raja bangsa-bangsa itu datang bukan kepada kita, tetapi kepada terang yang terbit atas. Makanya saudara, belajar dari dia. Dia tidak sombong, dia tetap tunduk jalannya. Sekalipun orang mengeluhkan, karena dia tahu yang dieluhkan itu bukan dia, tapi Yesus. Jadi kalau saudara diberkati itu pasti ada alasan. Makanya kalau saudara belum menemukan alasan untuk diberkati, saudara jangan. Karena Tuhan punya maksud. Ada puluh-puluh yang jauh yang harus menerima kabar baik. Mari hidup itu sementara, jangan kita sia-siakan. Kita bangkit berdiri, kita berdoa. Terima kasih.